Kembali lagi di podcast Bisik, Bincang-Bincang Asik. Podcast ini merupakan podcast dari Pengadilan Negeri Praia. Dan kali ini kita sudah memasuki episode keempat. Podcast Bisik kali ini mengangkat tema tentang surat tercatat pengadilan. Bersama saya di sini, Dea Rizka. Kali ini kita akan membahas mengenai surat tercatat pengadilan. Tapi sebelumnya, penonton setia Bisik, pada tahun 2022 yang lalu, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Perma nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Salah satu poin penting dalam Perma 7 tahun 2022 adalah panggilan sidang dan pemberitahuan-pemberitahuan yang disampaikan dengan surat tercatat. Terkait dengan surat tercatat tersebut, pada 22 Mei tahun 2023, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan PT Pos Indonesia telah menandatangani perjanjian kerjasama tentang pengiriman dokumen surat tercatat. Untuk itu, di sini saya sudah ditemani oleh 3 orang tamu spesial yang akan membahas mengenai pengimplementasian perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan PT Pos Indonesia tentang pengiriman dokumen surat tercatat. Tamu spesial saya yang pertama sudah hadir di sini, Bapak Edi dari PT Pos Indonesia. Selamat pagi, Pak Edi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Pak Edi, bagaimana kabarnya Pak Edi hari ini? Baik? Alhamdulillah baik, Mbak Dea. Di saat ini saya kondisinya sehat, ya, tetap selalu semangat, ya. Jadi menghadapi hidup itu bangun tidur harus semangat dulu. Luar biasa. Ya, harus semangat dulu agar hari ini adalah hari yang terbaik untuk kita, kan gitu kan? Untuk saya, untuk teman-teman semua, untuk pemirsa semua yang lagi menonton acara ini. Semoga diberikan kesehatan, kekuatan, dan sukses selalu. Luar biasa, Pak Edi. Pak Edi sudah berapa lama bertugas di kantor pos cabang utama Mataram, Pak? Kurang lebih 28 tahunan lah saya mengabdi di PT Pos Indonesia. Tapi sebelumnya dia saya mau memperkenalkan diri. Oh iya? Iya. Jadi para pemirsa, saya memperkenalkan diri, nama saya Edi Mulyo Utomo. Jadi saya kurang lebih 8 bulan masuk di Lombok ini. Jadi sebelumnya saya dinas di beberapa daerah ya di Indonesia. Jadi saya penempatan pertama, saya pernah bekerja di pertama kali saya bekerja itu di kantor Pos Tuban kurang lebih 4 tahun. Kemudian di Bandung 2 tahunan, kemudian penempatan pertamanya ada di Atambua kurang lebih 5 tahunan saya di sana. Jadi waktu itu habis ada ini ya di Timor Leste sama Pos Indonesia. Nah kemudian saya pindah lagi ke Gresik, lumayan saya di Gresik itu kurang lebih 10 tahun. Kemudian keliling saya tiap tahun saya keliling dari Jember, dari Gresik ke Jember, kemudian ke Nganjuk, ke Tuban lagi, megang kantor di Tuban, kemudian pindah ke Tulungagung dan sampai saat ini 8 bulan ini ada di KCU Mataram. Jadi perlu diketahui para pemirsa ya bahwasanya KCU Mataram ini membawai seluruh kantor pos se-NTB ya, se-NTB. Jadi sampai Bima sana kurang lebih 90 KCP ya. Kalau KCP-nya ada 90, kemudian KC-nya ada 3, KCU-nya ada 1 ya. Rata-rata tiap wilayah itu kita sudah punya jaringan, sudah punya KCP. Nah, ditambah lagi dengan kita ada namanya kemitraan namanya agen pos. Agen pos ini kurang lebih di angka ke 700 sekarang. 700. Nah, ini berkembang terus tiap hari, terus bersama mitra-mitra kami, kantor pos yang ada di desa-desa.
di kelurahan-kelurahan kita lengkap sekarang. Nah, terkait dengan jabatan saya sekarang, Deputi EGM KJU Mataram, ya, EGM itu Eksekutif General Manager di KJU Mataram. Nah, amanah ini memang dari Yang Maha Kuasa, jadi amanah ini memang kita harus semua kita syukuri, ya, jangan disalahgunakan. Lakukan yang terbaik. Saya kalau sama teman-teman, lakukan yang terbaik di lingkungannya masing-masing. Jangan sampai kita menjadi orang yang membawa kekurangan gitu. Tapi bagaimana kalau kita menjadi orang yang memberikan kelebihan-kelebihan kita ke lingkungan. Nah, saya kira itu perkenalan saya, Mbak Dea. Terima kasih sudah diundang di acara ini terkait dengan kerjasama POS sama Mahkamah Agung. Nah, luar biasa sekali Pak Edi. Jadi kami sangat terhormat bisa kedatangan Pak Edi langsung di sini untuk berbincang-bincang. Selanjutnya tamu spesial saya yang kedua, hadir seorang jurusita Pengadilan Negeri Praya, Bapak Ulukin Azim. Pak Ukin bisa perkenalkan diri, kemudian bercerita sedikit suka dukanya menjadi seorang jurusita itu seperti apa, Pak Ukin? Baik, terima kasih Mbak Dea. Perkenalkan, nama saya lengkap Ulukin Azim, biasa dipanggil Mas Ukin. Saya menjadi jurusita di Pengadilan Negeri Praya ini sejak tahun 2021. Sebelumnya saya di NTT, ya, di SOE namanya, dari 2005 di sana, kemudian 2000 dimutasi ke sini. Alhamdulillah, ya suka dukanya banyak, karena kita orang lapangan, sehari-hari kita bertemu banyak orang, kita banyak berinteraksi, banyak tahu wilayah, karakter, budaya. Itu sih yang saya bisa ambil petik dan hikmahnya. Kemudian karena kita adalah ujung tombak, kita harus memiliki dedikasi dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap tugas yang diberikan kepada kita ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa Pak Ukin. Tamu spesial saya masih ada satu lagi pemirsa. Di sini sudah hadir Bapak Takwan. Beliau juga merupakan seorang jurusita pengganti dari Pengadilan Negeri Praya. Pak Takwan, kabarnya baik hari ini? Alhamdulillah Pak Dea, baik. Pak Takwan, terima kasih sudah hadir. Pak Takwan, bisa dibagikan kepada kami, mungkin sebagai seorang jurusita, itu tugas pokoknya di pengadilan itu seperti apa sih Pak Takwan? Terima kasih Mbak Dea. Sebelumnya perlu saya perkenalkan diri dulu Pak Oh Dea. iya. Pemirsa Sobat Peradilan, nama saya Takwan. Saya jabatan saya saat ini adalah jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Praya. Saya menjadi jurusita pengganti kurang lebih sudah 8 tahun. Alhamdulillah tetap di Pengadilan Negeri Praya sejak diangkat di tahun 2009 sebagai pegawai negeri sipil. Terkait pertanyaan Mbak Dea terkait tugas dan fungsi jurusita Mbak Dewa, tentu sekali berdasarkan peraturan perundang-undangan, tugas jurusita adalah melaksanakan administrasi perkara persidangan, terutama dalam hal pemanggilan kepada para pihak untuk datang ke persidangan. Di samping tugas pemanggilan dan pemberitahuan, ada juga tugas melaksanakan eksekusi, pemanggilan, teguran, dan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh ketua pengadilan dan majelis hakim. Suka duka sebagai jurusita itu sudah banyak sekali yang kami rasakan. Tentu sekali sukanya mungkin lebih banyak daripada dukanya, tapi beberapa dari hal-hal tersebut mungkin menjadi motivasi dan menjadi bahan kami untuk terus berbenah diri untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitas sebagai abdi negara, agar terus dapat memberikan pengabdian yang terbaik buat nusa dan bangsa. Luar Terima biasa, kasih. semangat ya Pak Takwan ya, memberikan pengabdian yang terbaik bagi nusa dan bangsa. Baik, Pak Ukin, Pak Takwan, sebagai seorang jurusita kan berarti selama ini bapak-bapak yang menjalankan tugas untuk menyampaikan panggilan sidang atau pemberitahuan nih kepada pihak-pihak yang berperkara. Nah, dengan adanya Perma nomor 7 tahun 2022 ini, bagaimana sih mekanisme panggilan maupun pemberitahuan-pemberitahuan yang diberlakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia? Terima kasih Pak Dea pertanyaannya. Sobat Peradilan, perlu diketahui oleh pemirsa sekalian, sejak diberlakukannya Perma 7 tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan, terdapat 3 jenis panggilan yang disampaikan oleh jurusita. Yang pertama adalah panggilan secara elektronik.
Panggilan ini disampaikan kepada para pihak yang mempunyai alamat elektronik, terutama sekali kepada para penggugat istilahnya. Penggugat itu adalah orang yang memohonkan perkara ke pengadilan. Para penggugat ini sudah mendaftarkan perkaranya dengan mendaftarkan alamat elektronik berupa email. Artinya begitu masuk perkara itu, jurusita, kami sebagai jurusita dan sudah pengganti menyampaikan panggilan itu melalui panggilan elektronik. Yang kedua adalah panggilan melalui surat tercatat. Untuk diketahui, surat tercatat ini adalah surat yang dialamatkan kepada penerima layanan, penerima gugatan sebagainya, yang dibuktikan dengan tanggal penerimaan dan penerima, tanda-tanda penerimanya. Yang surat yang disampaikan kepada surat tercatat yang disampaikan kepada para HP ini adalah surat yang para pihak yang tidak mempunyai alamat elektronik. Artinya memang oleh penggugat atau penggugat yang menyampaikan gugatan kepada para tergugat itu tidak diketahui alat elektroniknya. Para jurusita menyampaikan panggilannya atau pemberitahuannya di kemudian hari melalui surat tercatat ini. Dan yang ketiga ada namanya surat panggilan melalui panggilan umum. Panggilan ini disampaikan kepada para pihak, pertama yang tidak mempunyai alamat elektronik, yang kedua yang alamatnya tidak diketahui dengan pasti, atau surat yang punya alamat para pihak yang mempunyai alamat tapi setelah diberitahukan oleh jurusita dengan model manual atau sekarang dengan pos, akan tetapi tidak diketahui alamatnya. Oleh majelis nanti diperintahkan untuk dipanggil melalui panggilan umum. Mungkin itu sebagai pengetahuan kita mungkin umum para pemirsa tentang panggilan. Baik, Cukup, ya? luar biasa. Pak Takwan, Siap. berarti ketika ada Perma nomor 7 tahun 2022 itu, setelah panggilan elektronik tidak bisa dilakukan atau karena tidak ada domisili elektroniknya, baru dilakukan pemanggilan dengan surat tercatat. Nah, sebelum Perma itu, peran jurusita itu di mana Pak Takwan untuk melakukan pemanggilan? Apakah ketika tidak ada domisili elektronik, jurusita yang memanggil atau seperti apa? Terima kasih Mbak Dea. Dulu sebelum Perma 7 diberlakukan itu, para jurusita pengganti itu melaksanakan panggilan kepada para pihak itu melalui metode relas namanya. Relas itu bahasa hukumnya artinya surat panggilan. Surat panggilan ini disampaikan on delivery hand. Artinya jurusita itu menyampaikan langsung ke para pihak. Artinya jurusita yang membuat atas perintah majelis, jurusita yang membuat surat panggilan, jurusita sendiri yang berangkat ke alamat tujuan untuk menyampaikan surat tersebut. Metodenya mungkin secara langsung ya, artinya jurusita berangkat ke sana, dicari alamatnya, ketemu, disampaikan dan jika tidak bertemu nanti melalui desa dan sebagainya. Itu yang apa namanya relas lama sebelumnya seperti itu pelaksanaan panggilannya, Mbak Dea. Oh baik, jadi ada perubahan signifikan Ya, gitu ya signifikan, setelah Perma nomor 7 tahun 2022. Nah, saya penasaran nih, apa sih semangat yang mendasari Mahkamah Agung sehingga menerbitkan Perma nomor 7 tahun 2022 yang melakukan perubahan signifikan tadi yang sudah dijelaskan Pak Takwan. Mungkin Pak Ukin bisa berbagi kepada kami. Baik, sobat peradilan sekalian, bahwa dengan terbitnya Perma 7 tahun 2022 ini merupakan bagian dari implementasi Mahkamah Agung untuk merealisasikan Mahkamah Agung menjadi peradilan yang agung dan modern. Kemudian asas yang mendasari pemanggilan atau terlahirnya Perma 7 tahun 2022. Jadi mengapa sederhana? Agar dengan pemanggilan melalui pos, maka prosesnya akan lebih sederhana. Yang kedua, cepat. Kita tahu pos mempunyai cabang yang seperti dijelaskan tadi oleh Bapak Kepala Cabang, bahwa begitu banyak cabang dan mitra-mitranya, sehingga penyampaiannya lebih cepat dan akurat dan berbiaya ringan. Mungkin perlu sobat peradilan ketahui bahwa ya, dan juga Bapak Kepala, bahwa contoh misalnya untuk pemanggilan secara manual dulu, untuk radius 1 kita pakai sistem radius Bapak. Jadi ada radius 1, radius 2, dan radius 3, dan ada radius khusus mungkin. Itu kita beri contoh radius dalam kota misalnya, itu dulu 75.000. Nah sekarang dengan adanya panggilan melalui surat tercatat ini menjadi kurang lebih sekitar 16.000. Itu biaya yang sangat-sangat ringan, dan ini sangat-sangat membantu para sobat peradilan sekalian yang ingin berperkara di pengadilan, maksudnya bahwa sekarang berperkara tidak seperti bayangan-bayangan zaman Belanda dulu mungkin yang mahal dan seterusnya.
Jadi asas cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. 3 asas tersebut yang menjadi mendasari semangat dari lahirnya Perma 7 tahun 2022 ini. Mungkin demikian. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi asas yang digaungkan oleh Mahkamah Agung di sini adalah asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dengan menggandeng PT Pos Indonesia untuk melakukan pengantaran dokumen surat tercatat. Nah, menarik nih terkait dengan perjanjian antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan PT Pos Indonesia, tentunya mengikat ya Pak bagi seluruh kantor PT Pos Indonesia dan juga pengadilan di seluruh Indonesia, begitu ya. Nah, pasti membutuhkan sosialisasi, kemudian membutuhkan internalisasi gitu kan ke masing-masing instansi. Bagaimana dari PT Pos sendiri Bapak terkait dengan pelaksanaan perjanjian tersebut? Bentuk sosialisasinya, apakah mitra-mitra tadi sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, kemudian perbedaan surat tercatat ini dengan surat-surat lain yang dikirim melalui pos? Baik Mbak Dia dan pemirsa, jadi memang latar belakang kerjasama ini adalah dari bentuk kerjasama antara Pos Indonesia dengan Mahkamah Agung ini terkait dengan pengiriman surat tercatat. Memang perlakuannya beda. Berdasarkan SE Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2023 ya, tanggal 5 Juli 2023 tentang tata cara pemanggilan dan pemberitaan melalui surat tercatat ini kita sudah sampaikan, kita sudah sosialisasikan ke seluruh tim, baik itu kantor pusat ya, regional, KCU, KC, kita sudah melakukan secara internal. SOP itu sudah kita sosialisasikan ke seluruh tim, khususnya di tim antaran. Bagaimana tata caranya saat pengantaran memang akan beda dengan perlakuan kiriman-kiriman yang selama ini kita terima. Nah, ada ciri-ciri khusus untuk kiriman tercatat ini ya. Ada ciri-ciri khusus untuk kiriman tercatat ini karena kiriman tercatat khusus dari Mahkamah Agung ini yang pertama itu ada logo dari pengadilannya. Jadi suratnya sampul coklat, ada logo pengadilan dari pengadilan mana. Kemudian ada jadwal persidangan, ada batas akhir petugas pos untuk melakukan pengantaran. Jadi beda seperti ini kiriman-kiriman lainnya. Nah, itu adalah bentuk kiriman dari Mahkamah Agung yang wajib kita patuhi SOP-nya. Nah, kalau kita bicara SOP-nya itu juga beda SOP-nya dengan kiriman-kiriman biasa. Nah, kalau kiriman-kiriman biasa saat penerimaan difoto aja orangnya sama kiriman selesai sudah. Nah, tetapi beda dengan penanganan kiriman dari Mahkamah Agung ini. Nah, kiriman dari Mahkamah Agung ini perlakuannya saat di last mile atau di saat kita menyerahkan itu yang pertama penerima langsung ya, yang bisa menerima dengan apa? Dengan petugas kami harus memfoto niknya dulu difoto. Kemudian foto kedua foto orang sama penerima sama ini suratnya difoto. Nah, karena kita saat pengantaran teman-teman kita bekali dengan aplikasi antaran, sebuah aplikasi yang mana bisa pakai handphone ya. Jadi difoto pakai aplikasi, ada geotagnya juga di situ muncul. Jadi fotonya ada 2. Foto nik sama foto penerima ya. Nah, bagaimana kalau misalnya penerimanya tidak ada penerimanya? Nah, bisa diserahkan ke anggota keluarga orang dewasa di serumah. Syaratnya sama, syaratnya niknya yang menerima atau kakaknya ya difoto dulu petugas kami, kemudian foto penerimanya ya, penerima plus bawah suratnya difoto. Nah, jadi
penyerahannya ada di tempat alamat yang tepat, ya, tidak di kantor, tidak di tempat lain. Jadi misalnya gini, bisa juga misalnya foto manual gini kan, nah, tidak diperbolehkan karena di foto manual dulu, kemudian data saya habis, nanti di warkop aja lah ini, nggak boleh seperti itu. Jadi harus di awal dinas, teman-teman kami, tim kami harus bisa mempersiapkan data itu jangan sampai habis. Awal-awalnya seperti itu, salah satunya agar saat penyerahannya itu ada di lokasi yang tepat sesuai alamat, karena kebaca geoteknya. Gitu. Nah, itu apabila bisa diterima, ada penerimanya di rumah, ada orang dewasa di rumah, ya kan? Nah, kalau kosong gimana? Kan gitu pertanyaannya. Wah, ini rumahnya kosong. Jadi menurut ini ya dari SEM dari Mahkamah Agung ya. Jadi surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 2023 ini, apabila penerima tidak ada di tempat, terus orang dewasa juga tidak ada di tempat, ya, kita lakukan antaran 3 kali. Antaran pertama kosong misalnya, nggak ada orang. Antaran kedua nggak ada orangnya lagi. Nah, antaran ketiga kita langsung ke desa, memastikan desa ini, orang ini kemana, tanya ke desa petugas kami. Nah, misalnya, oh ini Pak pindah. Jadi kalau pindah berarti petugas desa menandatangani surat tersebut dengan cap. Ya. Nah, kemudian ya kita retur kembali karena ini pindah kemana kita nggak tahu. Jadi tugas kami adalah mengantarkan surat sesuai alamat yang benar. Kalau memang kosong, kita update status returnya, pengembalinya ada di desa. Setelah itu baru kembalikan ke Mahkamah Agung, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Nah, kemudian misalnya meninggal, sama juga seperti itu. Oh, misalnya luar kota, kapan luar kotanya? Kan gitu. Kan nggak tahu semua itu. Masa mau keluar kota tanya desa, kita retur lagi. Tapi seluruh kiriman yang gagal antar tersebut kami pastikan sudah 3 kali antaran. Itu yang pertama. Yang kedua, posisinya harus sudah distempel, stempel desa tanda tangan. Baru kita kembalikan ke Mahkamah Agung, baik itu di pengadilan negeri kan gitu maupun pengadilan agama. Nah, apabila posisi orangnya, penerima ini, posisi penerima menolak, ada nggak mau saya kan gitu kan, namanya orang banyak kan seperti itu. Kalau menolak gimana? Kalau menolak, ya, petugas kami akan memfoto antara kirimannya sama orang yang menolak tadi. Yang terus antaran pertama itu, ini kan sudah ditolak, mungkin antaran ketiga. Antaran keduanya, ya DO keduanya dengan datang ke balai desa atau kelurahan minta cap bahwa ini ditolak Pak, ini bukti fotonya, cap sama desa. Baru kita kembalikan ke pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Nah, itu terkait dengan SOP. Nah, terkait sosialisasi kita sudah melakukan sosialisasi semua, baik offline maupun online, dan kita tetap melakukan pantauan evaluasi ini. Jangan sampai tidak sesuai SOP. Kita selalu melakukan ini karena ini memang kiriman ini beda, ya. Kiriman ini beda, perlakuannya beda. Dan ini karena kita udah kerjasama dengan Mahkamah Agung, kita akan kawalin dengan baik. Saya kira itu Mbak Dia. Luar biasa, penjelasan dari Pak Edi sangat lengkap dan jelas sekali pemirsa semuanya. Terima kasih Pak Edi. Pak Edi, tadi menarik sekali Pak Edi menyampaikan bahwa
harus langsung dilaporkan di tempat pengantaran gitu ya Pak ya. Jadi laporannya bersifat real time. Real time. Bahkan ada foto, kemudian geotechnya juga. Nah, ini kan surat tercatat melalui pos ini itu membantu para jurusita pengadilan untuk bisa menyampaikan panggilan dan pemberitahuan Pak. Iya. Bagaimana para jurusita bisa mengetahui apakah surat itu sudah sampai mana atau sudah berapa kali pengantaran, apakah diterima atau ditolak? Apakah ada inovasi dari PT Pos Indonesia atau mungkin KCU Mataram untuk pihak pengadilan bisa memonitor surat-surat yang dikirimkan melalui pos ini sudah sampai mana gitu Pak? Iya. Jadi menunjuk PKS ya, PKS antara Mahkamah Agung dengan Pos Indonesia ini salah satu kelebihan mitra kami, kita berikan yang namanya dashboard pengawasan. Jadi seluruh pengadilan, baik itu pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan agama, semua kita kasih dashboard masing-masing ya, tidak hanya satu dashboard untuk semua, tidak, tapi kita kasih user dan password masing-masing pengadilan agar kiriman yang sudah diproses itu bisa diketahui perjalanannya, track and trace-nya. Nah, di situ juga akan terlihat perjalanan surat tercatat itu sampai mana. Misalnya ini gagal antar, misalnya gagal antar pertama, ini kenapa gagal antar? Nanti akan muncul 2 foto tadi itu. Ya, oh gagal ini ternyata rumahnya kosong. Jadi kalau rumah kosong kan difoto rumahnya sama suratnya, kan gitu. Muncul itu rumah. Nah, kemudian ini gagal kedua kenapa? Ini bisa dipelajari. Jadi rentetan alur proses sampai ke delivery maupun retur, laporan finalnya ada di dashboard tersebut. Jadi dari pihak pengadilan bisa membaca dengan baik dan bisa dicetak. Luar biasa sekali. Jadi laporan yang real time tadi itu juga bisa dimonitor langsung gitu ya Pak ya oleh petugas pengadilan. Baik, terima kasih Pak Edi. Selanjutnya saya ingin kembali lagi ke Bapak-bapak jurusita. Dokumen surat tercatat ini bentuknya apa saja ya Pak? Apakah dia hanya ada satu macam dokumen atau ada beragam dokumen? Seperti itu mungkin Pak Takwan bisa dijelaskan? Terima kasih Mbak Dea. Sejauh ini yang menjadi dokumen surat tercatat yang kami kirimkan itu berupa panggilan, surat panggilan sidang. Yang kedua surat pemberitahuan. Itu surat pemberitahuan antara lain surat pemberitahuan putusan, surat pemberitahuan pernyataan banding, surat pemberitahuan memeriksa berkas, surat pemberitahuan memori banding, dan surat pemberitahuan kontra memori banding. Sejauh ini SE yang disampaikan yang sudah keluar itu terkait sampai upaya hukum. Artinya baru surat panggilan dan surat pemberitahuan upaya hukum banding. Itu ya sampai tadi. Baik, jadi dokumen surat tercatat ini ternyata ada banyak ragamnya gitu ya Pak ya. Iya, nah, terkait dengan ragam dokumen surat tercatat itu, apakah setiap dokumen punya batas waktu penyampaian? Harus disampaikan berapa hari sebelum mungkin Pak Uki? Baik, soal peradilan sekalian bahwa penyampaian dokumen panggilan sidang seperti disampaikan rekan saya bahwa untuk panggilan sidang 6 hari sebelum persidangan sudah kita sampaikan kepada mitra pos. Itu dari kita jurusita, dan 3 hari sebelum persidangan harus sudah disampaikan oleh rekan-rekan dari antaran PT Pos. Itu untuk dokumen panggilan sidang. Kemudian untuk dokumen pemberitahuan entah itu pemberitahuan pernyataan banding, pemberitahuan memori, kontra memori, ataupun putusan banding, itu juga sama, tetap kita samakan seperti itu, tapi dia mungkin untuk waktu pengantarnya masih lebih fleksibel. Tapi setidaknya secepat mungkin, karena itu terkait dengan dokumen persidangan atau dokumen yang terkait dengan persidangan. Karena misalnya yang dikirim adalah dokumen gugatan. Nah, bagaimana pihak lawan ini bisa menjawab gugatan tersebut sementara waktu ini berjalan proses persidangannya. Jadi sesegera mungkin juga harus disampaikan oleh rekan-rekan dari antaran PT Pos. Demikian. Baik. Jadi ketika ada pengaturan tentang jangka waktu itu, apakah ada konsekuensi hukumnya Pak Ukin ketika
pengantaran melebihi jangka waktu yang telah ditentukan? Terima kasih Mbak Dia, saudara sekalian, bahwa panggilan sidang yang dilakukan terlambat maka akan mempengaruhi pada keabsahan panggilan tersebut. Di antaranya patut dan sah. Patut dan sah itu yaitu 3 hari sebelum sidang dan kepada orang yang bersangkutan. Apabila tidak bertemu dengan yang bersangkutan seperti dikatakan oleh beliau Pak Kepala Cabang bahwa melalui kantor reses setempat. Kalau memang ada retur, nanti itu menjadi eviden kami juga untuk kami sampaikan ke majelis bahwa ini diretur karena alamatnya tidak ada atau yang bersangkutan pindah. Nanti baru majelis hakim memutuskan apakah dipanggil secara panggilan umum lagi atau bagaimana. Gitu. Jadi akan mempengaruhi karena proses persidangan akan menjadi lebih lama kalau seandainya disampaikan terlambat. Pertama karena sudah tidak sah dan patut, maka akan dilakukan panggilan berikutnya. Jadi asas cepat dalam peradilan itu menjadi tidak tercapai di sana, menjadi molor dia ke minggu depannya persidangannya. Mungkin Baik. itu. Ya, jadi batas waktu ini sangat penting ya Pak ya dalam rangka pengantaran surat tercatat. Nah, kemudian saya ingin kembali lagi ke Pak Edi. Ya. Terkait dengan batas waktu tadi Pak Edi. Tadi kan Pak Edi juga sudah bercerita bahwa nanti di amplop sudah dituliskan tanggal gitu ya, kapan terakhir disampaikan. Nah, bagaimana pihak PT Pos ini bisa memonitoring apakah mitra-mitra yang bekerja sama nanti bisa menyampaikan surat-surat tersebut tepat waktu, Pak? Ya, baik, makasih Pak Dea. Jadi tadi belum saya jelasin ya terkait dengan layanan-layanan apa yang dikerjasamakan ya antara pos sama mahkamah. Iya. Jadi yang pertama ada yang namanya layanan kami yang namanya G9 Pos Instan. Jadi layanan someday dia. Jadi hari ini diserahkan ke pos, hari ini diterima. Itu untuk wilayah-wilayah kota. Jadi misalnya di Praia ini tujuannya Praia kota. Jadi bisa diserahkan hari yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua layanan ekspres. Layanan ekspres ini untuk misalnya ke Mataram, ke NTB, tetapi tujuan kotanya aja itu bisa ekspres ya. Terus yang ketiga layanan reguler ya, pos reguler. Pos reguler ini standar waktu tempuhnya 2 sampai 11 hari tergantung dari tujuannya. Ada beberapa pulau yang luas ini kan, atau di Papua berapa. Makanya ada rentang waktu antara 2 sampai 11 hari tergantung tujuannya. Tapi kalau CNTP ini 2 hari udah sampai, 2-3 hari udah sampai, kan gitu. Itu terkait sama layanan yang udah kita BKS-kan. Nah, bagaimana terkait kontrol kami dengan kiriman-kiriman ini? Karena dashboard sudah diberikan sama kami ke seluruh pengadilan ya. Nah, kami ada dashboard khusus untuk kontrol ini. Jadi di tim kami, di tim operasi ada dashboard khusus untuk mengawal kiriman ini. Jadi global ya, langsung se KCU gitu. Jadi langsung se KCU bisa, per regional bisa, se Indonesia bisa. Jadi kalau saya ngawasin per KCU langsung. Nah, apabila di saat kita uji petik tidak sesuai SOP kita tegur. Karena ini masih berjalan baru ya. Ada ya wajar kalau ada 1-2 kekeliruan pasti kita akan tegur dan pastikan kita ulangi lagi seperti itu sampai SOP ini benar-benar dijalankan dengan baik. Semua tim jelas karena kurang lebih kalau di Mataram kurang lebih 50 tim untuk di lapangan bergerak dari 50 ini misalnya, tapi sampai saat ini aman sih sesuai dengan PKS karena yang terkait dengan SE ini baru kita sosialisasikan minggu ini. Selama ini belum ada masalah, semoga nggak ada masalah kan gitu kan. Luar biasa sekali berarti Pak. Kemudian terkait dengan alamat tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa ada kemungkinan surat-surat ini harus diantar ke daerah yang sangat pelosok gitu ya Pak ya. Nah, apakah dari pos sendiri ada batas antar Bapak? Sejauh mana bisa mengantar atau bahkan ke daerah yang sangat pelosok pun akan dijangkau oleh mitra pos? Iya. Jadi gini Mbak, bahwa pos
kalau kita lihat dulu ya, sebelum tahun 2012 ke bawah, kita dulu ada namanya batas antar, di luar batas antar. Jadi kalau saya dulu misalnya ngantar, kita serahkan di desa untuk ngantar gitu, pamongnya yang ngantar. Ada yang namanya dalam batas antar di kota, yang di luar ada yang namanya di luar batas antar namanya. Tapi sejak tahun 2012 ke atas ini tidak ada lagi pos menitipkan ke desa, tidak ada lagi, sudah melanggar SOP. Kalau tidak ada lagi kiriman seperti ini di luar batas antar. Jadi petugas pos wajib menyerahkan seluruh kiriman, baik itu di daerah yang di kota maupun di pedesaan semua, tidak boleh dititipkan. Karena apa? Bisa dibaca dari sistem aplikasi kami bahwa geoteknya jelas, di foto orangnya, tidak lagi dititipkan, tidak boleh. Makanya di saat kemarin sempat kok dititipkan di sana, ternyata ada aturan khusus untuk itu. Nah, harapan kami, tim kami juga menghindari itu. Bagaimana teman-teman bisa semaksimal mungkin untuk menyerahkan ke penerima atau orang serumah yang dewasa. Nah, kondisi tertentu yang mentok, misalnya kayak kemarin kejadian, karena orang penerimanya itu baru datang jam 8 malam, akhirnya kita ngantar malam-malam. Biasa. Ya mau nggak mau seperti itu, karena dua kali kita tim kami ngantar ya, di daerah pernah tim kali ngantar kosong terus rumahnya, dikembalikan ke desa, diserahkan ke desa posisinya ada, tetapi jam 9 malam. Akhirnya kita cek di lapangan jam 8 malam, ternyata sudah datang, kita antar. Ada bukti fotonya, lapor saya semua. Oh iya, saya terima kasih. Nah, mungkin hal-hal seperti itu ya yang terkadang ini penerima sekarang kadang kerja ya banyak yang sampai malam juga gitu. Kadang pas lembur kan gitu. Jadi kadang tim kami yang ngantar di siang hari nggak ketemu terus. Nah, perlu diketahui juga untuk pemirsa juga, untuk seluruh masyarakat NTB juga atau seluruh masyarakat Indonesia, bahwasanya pos sekarang tidak seperti dulu ya. Kalau dulu namanya kantor pos gitu kan, nah, sekarang namanya pos aja. Jadi tidak ada layanan kami, ini bukan pegawai ya. Pelayanan kami itu tidak ada hari libur. Mau hari Minggu, mau hari Sabtu, mau hari besar, mau hari raya, masuk terus. Jadi pelayanan kami tetap buka. Kami juga ada layanan pick up seluruh tim kami, yang di lapangan ada tim pick up khusus untuk itu semua. Kami ada juga pos aja, aplikasi pos aja terkait dengan kiriman. Jadi nggak perlu lagi datang ke kantor pos semua. Kalau mau menginginkan seperti Mahkamah Agung tambah lebih enak kita buat PKS kayak seperti itu. Karena kita kirimnya tidak hanya ini aja, surat aja, juga paket ya, juga kiriman disatukan. Saya kira itu Baik, luar biasa sekali. Berarti bahkan sampai jam 8 malam pun ya, demi mengantarkan langsung kepada penerima, PT Pos Indonesia tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP. Terima kasih Pak Edi. Saya kembali lagi kepada Pak Ukin dan Pak Takwan. Saya ingin bertanya terkait dengan delegasi, Pak. Terkait dengan tugas jurusita ini kan ada istilahnya delegasi begitu ya. Apakah dengan adanya mekanisme baru di dalam Perma nomor 7 2022 ini masih dimungkinkan adanya delegasi dari pengadilan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya ini? Terima kasih Mbak Dea, Sobat Peradilan sekalian. Untuk delegasi Mbak Dea, berdasarkan Perma baru, Perma 7 2022 tersebut, sebenarnya delegasi itu sudah bisa dikikis, artinya ke depan sudah tidak ada lagi delegasi ke depan. Tapi dalam praktiknya sekarang, karena ini masih perubahan, masih dalam proses istilahnya baru transisi, masih ada dimungkinkan untuk delegasi jika ada permintaan khusus misalnya dari majelis untuk menyampaikan secara langsung. Tapi ke depan dengan adanya Perma ini, semua delegasi itu akan dilaksanakan melalui surat tercatat, Mbak Dea.
Mungkin seperti itu. Baik. Nah, di sini kita juga kehadiran koor delegasinya langsung bahkan ya, Pak Ukin. Pak Ukin, apakah ada perbedaan jumlah delegasi yang masuk atau keluar setelah maupun sebelum adanya Perma nomor 7 2022 ini? Untuk kita lihat apakah benar bisa mengikis jumlah delegasi gitu. Betul, memang betul Mbak Dea, seperti disampaikan oleh rekan saya bahwa semenjak diterapkannya Perma ini, delegasi yang kita mintakan ke PN tujuan melalui sistem kita sudah mulai berkurang, sangat-sangat berkurang. Karena apa? Surat yang kita harusnya melalui delegasi kita laksanakan melalui surat tercatat dengan peranan rekan-rekan kita di kantor pos. Sehingga kalau delegasi ini kan juga kadang pada pengadilan-pengadilan tertentu seperti di Jakarta, Pak, ini kepala cabang seperti Jakarta Selatan misalnya, di sana kantor BPN RI. Kalau misalnya yang digugat kantor BPN RI di Jakarta Selatan, seluruh Indonesia ke sana, itu berapa lama kan untuk pelaksanaannya. Nah, dengan ini rekan-rekan dari kantor pos itu bisa lebih cepat lagi, kan langsung disampaikan kepada BPN RI. Jadi sampai saat ini pantauan kami, saya sebagai koordinator delegasi yang masuk ke kita cuma terkait dengan perkara-perkara pidana, memanggil pemberitahuan kepada terdakwa atau jaksa yang kebetulan terdakwanya ditahan di Praia, atau jaksa yang kebetulan dia jaksanya di Lombok Tengah, seperti kasus korupsi kan ada yang kasus korupsi yang di Lombok Tengah dilimpahkan ke Mataram misalnya, itu jaksanya jaksa dari Lombok Tengah. Nah, itu yang kita lakukan pembelaan bertahap. Terkait perdata hampir tidak ada menurut saya. Sudah sebulan ini hampir tidak ada, belum ada menurut saya bulan ini. Jadi lebih hampir nggak ada lah kecuali pidana. Siangnya waktunya. Baik, luar biasa. Berarti dengan adanya mekanisme surat tercatat yang baru diatur dalam Perma nomor 7 2022 ini sangat memudahkan tugas-tugas jurusita gitu ya Pak? Betul, sangat memudahkan bagi kami karena yang dahulu misalnya kami harus bertemu langsung sama yang bersangkutan, misalnya Pak Eko, ya kami harus bertemu Pak Eko. Meskipun ada istri Pak Eko di situ, Pak Ekonya lagi ke sawah, nggak bisa kita serahkan ke istrinya. Nah, dengan ada kebijakan Perma ini dan SEMA 1 tahun 2023 ini, maka orang serumah bisa menerima. Artinya istrinya atau anaknya sudah dewasa bisa menerima. Kalau sesuai yang dulu kami nggak boleh, harus yang bersangkutan langsung. Kalau namanya Edi, nggak bisa kami serahkan ke Edi, sama Eko sama Edi nggak bisa. Kita harus lewat desa. Jadi ini sangat memudahkan proses peradilan yang cepat. Terima kasih, Mbak Dia. Iya. Kemudian pelaksanaan pengiriman dokumen surat tercatat ini kan baru diadakan perjanjian di bulan Mei, berarti kurang lebih baru sekitar 2 bulan gitu ya. Nah, kedepannya mungkin pasti akan ditemukan hambatan, kemudian permasalahan gitu. Kalau tadi kata Pak Edi sampai saat ini masih lancar, aman gitu ya Pak ya, tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan mungkin akan terjadi hambatan-hambatan. Nah, saya ingin tahu dari pihak kantor pos cabang utama Mataram maupun dari pihak Pengadilan Negeri Praia, upaya apa yang sudah direncanakan untuk bisa menyelesaikan ketika terjadi permasalahan ke depannya nantinya. Mungkin saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Edi. Baik Mbak Dia. Jadi terkait dengan ini antisipasi ya, bagaimana kita ngawal PKS ini dengan baik. Yang jelas di internal kami kita sudah melakukan sosialisasi ya, baik offline maupun online kita sudah lakukan semua. Nah, terkait bagaimana yang beratang ini, bagaimana mengawal ini baik terus kan gitu kan. Nah, jadi kita juga terus melakukan evaluasi karena kita ada dashboard untuk pengawasan itu. Ini saya bicara internal dulu ya, internal dulu karena kekuatan harus di internal dulu yang bagus sebelum kita ke eksternal. Jangan sampai kita eksternal yang bagus dalamnya kacau, nanti sama aja kan gitu. Tapi artinya gini, di internal kami sudah melakukan evaluasi itu. Jadi di saat ada yang permasalahan kita ada grup juga, oh ini gimana kondisi seperti ini, gimana kita langsung jawab dengan baik. Nah itu di internal kami. Nah di eksternal perencanaan kami kita nanti ada evaluasi lah, minimal 3 bulan sekali, triwulan maksimal ya semester itu harus ada evaluasi itu, masukan-masukan, mungkin ada masukan-masukan dari seluruh pengadilan ini via Zoom bisa atau inilah nanti kita rencanakan seperti itu. Dari kemarin kita sudah sampaikan kalau ini karena baru
baru PKS ya, baru kerjasama. Nanti kita akan buat evaluasi secara daring seluruh mitra di NTB ini. Hal-hal yang memang perlu disampaikan, apa sih kekurangan-kekurangannya. Nah, timbal baliknya kan gitu kan, agar tujuannya apa? Goalnya satu, ngawal kerjasama antara Pos Indonesia dengan Mahkamah. Gitu, Mbak Dia. Baik, terima kasih Pak Edi. Kemudian dari pihak Pengadilan Negeri Praia, bagaimana upayanya? Seperti yang Pak Edi bilang, untuk melaksanakan ini agar tetap baik gitu ya, atau nanti ketika hambatan mungkin upaya yang direncanakan untuk penyelesaiannya. Silahkan. Baik, sobat peradilan sekalian, seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Cabang bahwa untuk memperlancar pelaksanaan PKS ini antara Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Negeri Praia beserta kantor pos yang ada di Lombok Tengah ini ataupun se-NTB, pimpinan kami sudah juga mengagendakan Pak, untuk eksternalnya akan diadakan Monef, bahkan kami rencanakan 6 bulan sekali. Tapi nanti mungkin bisa dikoordinasikan apa kekurangan, apa kendala, karena ini juga baru bagi kami. Itu yang rencananya akan ditempuh oleh pimpinan kami. Kemudian untuk internal sudah kami juga sosialisasikan kepada rekan-rekan jurusita, panitera pengganti bersama tim, agar kita juga sejalan, seiring, selangkah dalam pelaksanaan surat edaran Mahkamah Agung ini. Secara lingkup kecil, mungkin nanti jika ada kendala-kendala kecil di lapangan, mungkin kami akan melalui PIC kami yang di sini untuk dikoordinasikan kepada teman-teman yang ada di sini untuk yang mungkin yang jangka pendeknya. Kalau memang ada kendala, segera dikoordinasikan sehingga langsung bisa diselesaikan dari akar rumput gitu. Mungkin itu yang akan kita tempuh. Terima kasih Mbak Dia. Terima kasih, luar biasa sekali ya. Jadi baik dari pihak Pengadilan Negeri Praia maupun dari pihak Kantor Pos Cabang Utama Mataram sebagai unit pelaksana PT Pos Indonesia telah sama-sama memiliki komitmen yang kuat untuk menyukseskan implementasi perjanjian pengiriman dokumen surat tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan PT Pos Indonesia. Dengan memahami kewajibannya masing-masing, kemudian melakukan monitoring, evaluasi, serta koordinasi ya secara terus-menerus baik dalam lingkup internal masing-masing instansi maupun ke pihak eksternal gitu. Nah, terakhir di sini saya ingin bertanya kembali, apakah ada hal lain mungkin yang perlu diketahui oleh masyarakat atau mungkin pihak-pihak yang nantinya akan bersinggungan langsung dengan mitra pos di lapangan, sekaligus memberikan closing statement gitu ya untuk podcast bisik kita kali ini. Saya persilahkan kepada Bapak Edi. Makasih Mbak Dia. Jadi para pemirsa, bahwasanya Pos Indonesia KCU Mataram ya siap untuk mensukseskan kerjasama ini ya antara Pos Indonesia dengan Mahkamah Agung. Yang jelas kami mohon dukungannya seluruh masyarakat untuk bisa memahami, melaksanakan juga terkait apabila ada kiriman terkait dari Mahkamah Agung ini bisa diterima dengan baik. Bantu kami untuk bisa menyelesaikan ini dengan baik, tim kami. Itu yang pertama. Untuk yang untuk rekan-rekan untuk di ini ya di desa ya. Di desa tolong bantu kami juga agar harapan kami stempel itu diberikan juga kepada untuk kiriman-kiriman yang memang posisinya tidak bisa diserahkan ke penerima, gagal antar karena mungkin ditolak penerima, alamat tidak ditemukan, kemudian si alamat tidak dikenal, kemudian orang pindah, penerimanya pindah dan penerima meninggal dunia. Jadi program ini atau kerjasama ini adalah sinergi antara PT Pos Indonesia dengan Mahkamah Agung, didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Saya yakin kemudahan, kelancaran dan yang tadi disampaikan jurusita bahwa yang sebelumnya 75.000 menjadi 16.000 meringankan masyarakat yang mungkin membutuhkan peradilan ya. Saya kira itu dia terima kasih juga rekan-rekan semua. Saya sudah diundang hadir di
Pengadilan Raya ini di podcast ini. Baik, terima kasih banyak Pak Edi. Selanjutnya kepada Bapak-Bapak Jurusita, mewakili Pengadilan Negeri Praia, apa hal yang perlu disampaikan lagi kepada masyarakat terkait dengan dokumen surat tercatat ini, sekaligus memberikan closing statement dalam podcast kita kali ini? Baik, Sobat Peradilan sekalian, bahwa dengan adanya Perma 7 tahun 2022 ini, harapan kami bahwa surat tercatat adalah terobosan kepada masyarakat, salah satu solusi agar mempermudah masyarakat dalam berperkara, terutama di biaya maupun kecepatan pelaksanaan proses berperkara. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon dibantu kepada aparat desa beserta kepala desa beserta aparat-aparatnya, bahwa dahulu kami yang bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, namun kali ini sesuai dengan peraturan yang ada, bahwa rekan-rekan antaran atau dari kantor pos yang mewakili kami untuk ke desa apabila penerima tidak berada di tempatnya atau sudah pindah, mohon dibantu rekan-rekan kami dari bagian antaran kantor pos untuk diberi stempel atau tangan ataupun keterangan ataupun hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terakhir, kami juga berterima kasih kepada Bapak Kepala Cabang, bahwa alhamdulillah selama beberapa bulan ini antaran kami sudah bagus semua sampai dengan tepat waktu. Alhamdulillah, semoga ke depan tetap ini dipertahankan dan kuncinya di koordinasi dan komunikasi. Dan cukup sekian closing statement kami, kurang lebihnya sekian. Baik, terima kasih sekali Pak Ukin. Jadi pemirsa, dengan adanya Perma nomor 7 tahun 2022, pemanggilan sidang maupun pemberitahuan pertama akan disampaikan dengan elektronik. Ketika tidak ada domisili elektronik, baru kemudian akan dilakukan mekanisme surat tercatat. Dan terakhir, ketika tidak diketahui alamatnya atau tidak bisa ditemukan, maka akan dilakukan melalui panggilan umum. Dan mekanisme surat tercatat ini adalah wujud dari asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dengan menggandeng PT Pos Indonesia yang telah menyiapkan segala sesuatu. Mulai dari dashboard monitoring yang dapat diakses oleh seluruh pengadilan yang bekerja sama dengan Pos, kemudian juga sosialisasi yang telah dilakukan kepada seluruh mitra pos dan kesanggupan PT Pos Indonesia untuk bisa mengirimkan dokumen surat tercatat hingga ke pelosok-pelosok Indonesia. Luar biasa sekali komitmen dari PT Pos Indonesia dan juga Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk bersinergi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak-bapak untuk hadir berbincang-bincang asik bersama saya di sini. Semoga perbincangan asik kita kali ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan kedepannya kami siap untuk terus bersinergi ya Pak. Siap. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Edi, kemudian Bapak Ukin dan Bapak Tapuan. Baik, itulah tadi perbincangan saya bersama dengan pihak PT Pos Indonesia dan jurusita dari Pengadilan Negeri Praia tentang surat tercatat pengadilan. Sampai jumpa kembali di podcast Bisik episode kelima. Pengadilan Negeri Praia Proaktif. Terima kasih banyak Pak. Selamat ya Kata masih Pak.